Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mas Mubarak dengan NIM 2021 040885 dengan prodi Hubungan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik, yaitu yang pertama PR writing strategi, yang kedua news value, dan yang ketiga yaitu press release. Yang pertama yaitu PR writing strategi. Nah, di sini Parenting strategi itu terbagi beberapa macam. Sebelum kita membahas strategi-strategi apa saja yang kita gunakan sebagai parenting, kita akan membahas parenting itu sendiri. Parenting adalah seorang public relation yang dimana ditugaskan untuk menulis suatu majalah atau mungkin suatu berita atau mungkin suatu naskah pidato. Nah, strategi-strategi apa aja sih yang kita lakukan untuk kita menulis sebagai playwriting? Yang pertama, kita identifikasi masalah. Nah, maksudnya di sini yaitu kita sebagai playwriting mengambil isu atau mengambil masalah, lalu kita teliti dengan cara 5W1H. Ada what, why, when, where, who, dan how. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mengenali what-nya dulu apa, topiknya kita dulu apa, lalu why, kenapa terjadinya hal tersebut, lalu when, kapan terjadinya hal tersebut, lalu ada where, di mana kejadiannya, lalu siapa pelakunya atau mungkin siapa penggunanya, dan yang terakhir ada how, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kita sebagai playwriting, khususnya di bagian mungkin nanti kita press release atau mungkin berita, kita harus mengetahui isi isi apapun itu yang kita tuangkan di kalimat kita, atau mungkin di berita kita. Lalu isu atau mungkin masalah, kita bisa mengetahui solusinya, mungkin solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan ada kasus COVID-19. Nah, di COVID-19 ini kita menghimbau kepada masyarakat bahwasannya kita harus 5M. Mencuci tangan, membawa masker, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Nah, itu mungkin adalah solusi pendek yang dimana itu adalah suatu tindakan sederhana kita atau mungkin tindakan awal kita mencegah COVID-19. Lalu solusi jangka panjangnya seperti apa? Kita menjaga kesehatan seperti menjaga makanan, pola makan, pola tidur, dan lain-lain. Jadi kita sebagai playwriting itu harus mengetahui solusi terbaik apa sih untuk berita atau untuk artikel yang kita buat. Lalu yang kedua ada tujuannya kita harus bawa artikel ini bawa kemana sih? Kita harus mengajak halayak untuk mempercayai bahwa adanya COVID-19 atau tidak. Itu mungkin kita bisa membuat kata-kata yang dimana kita mengajak suatu hal itu benar atau mungkin salah. Lalu yang ketiga yaitu mengumumkan kepada media atau pemilihan media. Nah, media ini mungkin dibaginya banyak ya. Saya mengambilnya yaitu media penyiaran, ada media televisi dan radio. Nah, di dua media ini, televisi yang pertama memiliki kelebihan yang dimana tidak harus menggunakan akses. Lalu mungkin TV udah di mana ya, udah di mana saja, kayak seperti di ruang tamu, ruang tunggu, atau mungkin ruang pribadi kita di kamar ya. Lalu ada radio. Nah, radio ini juga mungkin kelebihannya tidak usah pakai akses internet, bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja kan. Namun kekurangannya di radio ini, kita sebagai pengguna radio mungkin lebih mudah mengganti channel radio tersebut. Jadi jadi informasi yang kita dapat itu tidak seluruhnya tersampaikan karena kita sudah mengganti channel yang lain.
Lalu evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita harus evaluasi dalam proses kita pembuatannya dan evaluasi dalam hasilnya. Jadi semisal kita membuat sebuah artikel, kita harus mengetahui prosesnya bagaimana, kurangnya bagaimana, eh, kata-kata yang bisa kita gunakan untuk halayak bagaimana, itu sangat penting. Dan target audiensnya kita juga harus tentukan untuk siapa saja dan untuk umur berapa saja yang bisa kita sampaikan. Lalu yang kedua yaitu news value. Nah, di news value ini adalah mungkin sebutannya berita ya. Berita adalah suatu proses atau suatu peristiwa yang dimana peristiwa itu terjadi, atau mungkin sebuah laporan yang dalamnya arti penting lalu dipublikasikan kepada media. Nah, berita ini kita juga yang membuatnya sebagai playwriting. Selanjutnya ada press release. Nah, ini nggak jauh beda dari berita. Press release ini adalah sebuah berita yang dari organisasi untuk media. Jadi kita sebagai playwriting mungkin di perusahaan atau di organisasi, kita siapkan berita atau mungkin informasi kepada media yang lalu kita sampaikan kepada media untuk dipublikasikan ke halayak. Mungkin segitu saja dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.